Di penghujung tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru diangkat, tiba di Batavia dengan sorot mata penuh ambisi. Dia mengumpulkan para bupati dan pejabat pribumi. Aku ditugaskan oleh kerajaan untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Jalan harus dibangun dari Anyer hingga Pangarukan, 1000 km secepatnya. Suaranya menggema di ruang pertemuan istana. Itulah latar belakang bagaimana pembangunan jalan Anyer Pangarukan. Yuk kita mulai. Pembangunan jalan pos atau Grote Postweg oleh Herman Willem Daendels adalah salah satu proyek paling ambisius dan monumental yang pernah dilakukan selama era kolonial di Indonesia. Jalan ini dirancang untuk menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa dan Panarukan di ujung timurnya. Dibangun antara tahun 1808 sampai 1811. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat mobilisasi militer, komunikasi, dan distribusi barang-barang logistik di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Namun di balik megahnya proyek ini tersembunyi kisah penderitaan rakyat dan juga praktek korupsi yang dilakukan oleh para bupati lokal yang terlibat dalam proyek tersebut. Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 oleh Louis Bonaparte, Raja Belanda yang juga saudara dari Napoleon Bonaparte. Pada masa itu, Belanda berada di bawah pengaruh Prancis dan Daendels diberi tugas untuk memperkuat pertahanan wilayah Hindia Belanda dari ancaman Inggris. Salah satu langkah utama yang diambil Daendels adalah membangun infrastruktur strategis, termasuk jalan raya yang dapat mempercepat pergerakan pasukan dan suplai militer. Jalan pos dirancang sepanjang lebih dari 1000 km, membentang dari Anyer hingga Pangarukan. Proyek ini melibatkan puluhan ribu pekerja lokal, yang kebanyakan terdiri dari rakyat jelata yang diharuskan bekerja tanpa upah yang memadai. Sementara itu, para bupati lokal ditugaskan untuk mengorganisasi tenaga kerja di wilayah masing-masing. Meskipun sejarah sering mencatat bahwa rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, itu yang diajari di sekolah-sekolah. Beberapa sumber menunjukkan bahwa ada kebijakan untuk memberikan pembayaran kepada para pekerja. Namun pembayaran itu seringkali tidak sampai ke tangan mereka. Diduga para bupati lokal yang bertindak sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat kerap memotong atau menggelapkan dana yang seharusnya diberikan kepada para pekerja. Perlu diingat, sejarah adalah mencatat dari dua sisi kadang-kadang. Dan dari dua sisi catatan itu pasti ada perbedaan. Kemungkinan tidak sama itu sangat besar. Sehingga apa yang disampaikan ini, lihatlah dari masing-masing sisinya. Para bupati lokal yang diberikan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk mengorganisir tenaga kerja dan memastikan logistik pembangunan. Namun wewenang yang besar ini seringkali disalahgunakan, diduga, dan ini dugaan. Berikut adalah beberapa praktek korupsi yang dilakukan pada saat itu. Pertama, adalah penggelapan dana proyek. Bupati sebenarnya menerima alokasi dana dari pemerintah kolonial untuk membayar tenaga kerja dan membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun sebagian besar dana itu seringkali tidak digunakan sesuai peruntukannya. Misalnya, di daerah Cirebon dan Priangan, banyak laporan bahwa bupati
setempat menyimpan sebagian besar dana tersebut untuk memperkaya sendiri. Kedua, pemotongan upah pekerja. Dalam beberapa kasus, para bupati memang membayar pekerja, tetapi jumlahnya jauh di bawah standar yang dijanjikan. Para pekerja seringkali hanya menerima sebagian kecil dari upah yang seharusnya mereka dapatkan, sementara sisanya masuk ke kantong pribadi bupati dan para pejabatnya. Ketiga, pemaksaan pemberian barang dan jasa. Selain kerja paksa, rakyat juga dipaksa untuk menyediakan makanan, kayu, atau bahan bangunan lainnya tanpa mendapatkan kompensasi. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak bupati yang memanfaatkan situasi ini untuk menuntut lebih banyak sumbangan dari rakyat yang pada akhirnya dijual kembali dengan harga tinggi. Keempat, penjualan jabatan dan perlindungan. Para bupati menggunakan proyek ini sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan kekuasaan mereka. Mereka melalui posisi atau perlindungan bagi kepala desa atau mandor yang setia kepada mereka. Seringkali ini dengan imbalan uang atau hadiah. Ini menciptakan sistem patronase yang semakin memperburuk penderitaan rakyat kecil. Inilah beberapa praktek yang diduga dilakukan pada saat itu. Silakan buka kembali sejarahnya. Untuk yang tidak setuju, silakan untuk dianalisis kembali. Beberapa kasus korupsi di sebuah wilayah sepanjang pembangunan Anyer Panarukan. Di suatu wilayah, seorang bupati diketahui mengalihkan dana proyek untuk membangun rumah mewah bagi keluarganya. Sementara itu, para pekerja yang terlibat dalam pembangunan jalan di daerah tersebut seringkali hanya diberi makan siang rebus yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka selama bekerja. Di daerah lainnya, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat korupsi tertinggi selama pembangunan jalan pos. Banyak petani yang menempatkan bekerja tanpa diberi kompensasi sama sekali. Selain itu, bupati setempat juga menggunakan dana proyek untuk membeli tanah dari rakyat dengan harga murah, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada pemerintah kolonial. Wilayah lain, para bupati bekerjasama dengan pedagang lokal untuk menjual bahan-bahan bangunan yang sebenarnya diperuntukkan bagi proyek. Akibatnya, pembangunan di daerah ini seringkali tertunda dan pekerja harus menanggung beban kerja tambahan. Di Ujung Timur, korupsi juga terjadi dalam bentuk manipulasi laporan. Para bupati melaporkan jumlah pekerja yang lebih besar dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah kolonial. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai biaya hidup mewah mereka. Proyek pembangunan jalan pos tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi rakyat, tetapi juga berdampak luas pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga yang menjadi korban kerja paksa. Di sisi lain, lahan pertanian yang kali diambil alih proyek ini tanpa adanya kompensasi yang adil, menyebabkan banyak petani kehilangan mata pencaharian mereka. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat lokal juga memperburuk situasi. Para bupati seringkali menggunakan dana proyek untuk memperkaya diri, membeli tanah atau memperluas kekuasaan mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial. Yang semakin dalam antara elit lokal dan rakyat biasa. Lokasi penting dan kronologis. Anyer, tahun 1808. Pembangunan dimulai di Anyer, sebuah kota pesisir di barat Jawa. Daerah ini dipilih sebagai titik awal karena posisinya strategis, dekat dengan pusat administrasi kolonial di Batavia. Cirebon, 1809. Cirebon juga menjadi salah satu titik penting karena merupakan pusat perdagangan di pantai utara Jawa. Semarang, 1810. Dan pos mencapai Semarang, kota pelabuhan utama di Jawa Tengah.
Kondisi kerja di daerah ini juga sangat buruk, dengan banyak pekerja yang meninggal akibat malaria. Panarukan tahun 1811, proyek ini akhirnya selesai ditemukan, meskipun dengan harga yang sangat mahal dalam hidup nyawa manusia dan penderitaan rakyat. Pembangunan jalan Pot oleh Dendels adalah contoh nyata dari proyek besar yang dilakukan tanpa memperhatikan kemanusiaan. Di satu sisi, jalan ini memang berhasil mempercepat komunikasi dan mobilisasi di Pulau Jawa, bahkan menjadi cikal bakal jalur transportasi utama hingga saat ini. Namun di sisi lain, biaya sosial yang harus dibayar oleh rakyat sangat besar. Dugaan praktek korupsi yang dilakukan oleh para bupati lokal menunjukkan bahwa eksploitasi rakyat tidak hanya datang dari pemerintah kolonial, tetapi juga dari pemimpin lokal yang seharusnya melindungi mereka. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang melibatkan pajak untuk publik. Proyek Jalan Pos adalah simbol ambisi kolonialisme yang diwarnai oleh penderitaan rakyat dan praktek korupsi. Herman William Daniels mungkin kenal sebagai seorang administrator yang visioner, tetapi pendekatannya yang otoriter dan kurangnya pengawasan terhadap para pejabat lokal meninggalkan luka mendalam dari sejarah Indonesia. Rakyat yang lebih dekat dan kerja paksa dan korupsi para bupati adalah bukti nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah modernisasi dan upayaan. Kita dijajah Belanda selama 750 tahun. Apakah itu benar? Atau mungkin sebenarnya kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri? Sekian, terima kasih.